Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syamsiah, NIM 1213030129 dari kelas HTNC semester 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Bapak Lutfi Fakhrurizal SSC MH. Materi pertama adalah asal mula negara. Pada materi asal mula negara ini terdapat 4 teori. Yang pertama, masa teori kekuatan. Menurut teori ini, negara hadir karena adanya kepentingan kaum borjuis yang bertujuan untuk menguasai atau menertibkan masyarakat. Yang kedua, masa positivism. Menurut teori ini, negara hadir karena adanya keterdesakan sebuah kelompok masyarakat yang membutuhkan regulasi atau bingkai peraturan perundang-undangan hukum atau konstitusi. Jadi negara ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatur atau menertibkan masyarakat di bidang hukum konstitusi. Yang ketiga, teori modern. Teori ini berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat kumpulan masyarakat sehingga dibutuhkannya pemimpin. Dan adanya pemimpin ini dibutuhkan sebuah wadah untuk melaksanakan masa kekuasaan tersebut. Jadi negara disebut sebagai organisasi kekuasaan untuk memimpin bangsa tersebut. Yang keempat, abad pertengahan. Pada masa abad pertengahan, negara lahir karena adanya sebuah ketidakadilan dalam tatanan masyarakat, di mana konsep kekuasaan didominasi oleh kaum gerejawan. Contohnya, negara Prancis dikorporasi oleh kaum gerejawan, di mana mereka menganggap bahwa mereka itu merupakan wakil Tuhan yang memiliki kewenangan lebih untuk mengatur sebuah tatanan masyarakat. Maka terjadilah Renaissance atau perubahan-perubahan pada pemerintahan masa gerejawan pada saat itu. Selanjutnya ada teori lenyapnya negara. Yang pertama ada teori organis, yaitu negara akan hancur karena terjadi sebuah perang atau bencana. Yang kedua, teori anarkis, negara akan hancur karena terjadi pemberontakan atau terorisme. Yang ketiga, teori marxisme, negara akan hancur karena terjadi pemberontakan dari kaum proletar atau terjadi perang antara kaum proletar dan kaum borjuis. Dan yang keempat, ada teori mati tuanya negara, negara bisa hancur karena usia negara atau negara kehilangan unsur pembentuk. Materi yang kedua ada tujuan dan fungsi negara. Teori yang pertama adalah teori Lord Sang. Teori ini berasal dari negara Cina, berpandangan bahwa negara yang kuat adalah negara yang mampu membentuk adidaya. Tidak peduli yang sebenarnya di dalam negara itu lemah, yang terpenting tujuannya adalah untuk mengekspos kekuatan negara itu sendiri. Yang kedua ada teori Niccolo Machiavelli. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dan fungsi negara adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman, lalu sebagai negara yang kuat, dan bagaimana caranya agar semua rakyat patuh terhadap semua keputusan negara. Yang ketiga ada teori Dante Alighieri. Menurut teori ini, tujuan dan fungsi negara meliputi dua hal. Yang pertama, untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Yang kedua, untuk memposisikan agama di bawah kendali negara. Mungkin teori ini menjadi antitesis pada masa pra-Renaissance, di mana pada saat itu hegemoni kekuasaan gerejawan sangat kuat terhadap negara. Yang keempat ada teori John Locke. Menurut John Locke, tujuan dan fungsi negara adalah untuk pelindungan hak asasi manusia. Materi selanjutnya ada tujuan dan fungsi negara 2. Yang pertama ada teori Immanuel Kant. Menurut teori ini, tujuan dan fungsi negara adalah untuk membebaskan warga negara dari sifat diskriminatif atau keterbatasan. Dengan paham sosialis, menurut teori ini tujuan dan fungsi negara adalah bagaimana caranya menciptakan nilai-nilai non-diskriminatif dan menciptakan nilai-nilai kesamaan, sehingga tidak terjadi adanya kelas sosial di masyarakat. Yang ketiga ada pandangan paham liberalis kapitalis. Menurut teori ini, tujuan dan fungsi negara adalah bagaimana negara bisa memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu yang ada di negara tersebut. Yang keempat ada pandangan sosial demokrat. Menurut pandangan ini, tujuan dan fungsi negara adalah untuk memberikan jaminan kesejahteraan terhadap masyarakat di negara itu sendiri. Materi selanjutnya ada tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum terbagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Model negara kesatuan yang pertama ada vertical management model, yang kedua ada central representative model, yang ketiga ada unification model, dan yang keempat ada mixed model.
Lalu ada karakter negara kesatuan. Yang pertama, hanya memiliki satu konstitusi. Yang kedua, pemerintahan bersifat sentralistik. Yang ketiga, hanya memiliki satu kewenangan. Yang ketiga, memiliki suatu pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi dari pemerintahan pusat. Lalu yang terakhir, ada dominasi atau sentralistik pada pemerintah yang sangat kuat. Lalu yang kedua ada negara serikat. Negara serikat terdiri dari banyak bangsa dan rata-rata memiliki heterogen yang tinggi karena wilayahnya sangat luas dan rasnya bervariatif. Lalu mungkin karena masyarakat memiliki perasaan senasib sehingga muncullah keinginan untuk membentuk suatu ikatan, dan ikatan ini yang disebut dengan serikat. Lalu ada karakter negara serikat. Yang pertama, satu wilayah negara itu terdiri atas beberapa negara bagian. Yang kedua, kedaulatannya ganda karena tidak berlaku sentralistik. Yang ketiga, hubungan antara pemerintahan federal dan pemerintahan daerah itu bersifat korporatif atau koordinatif. Materi selanjutnya adalah bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan terdiri dari autokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Sedangkan sistem pemerintahan terdiri dari presidensial dan parlementer. Materi selanjutnya adalah negara autokrasi dan demokrasi. Negara autokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana seorang autokrat memegang kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Aturan autokrat ini tidak terbatas dan absolut, dan tidak juga tunduk kepada batasan hukum ataupun legislatif. Sedangkan sistem demokrasi merupakan kebalikan dari sistem autokrasi, artinya semua orang memiliki hak untuk memegang kekuasaan, karena yang merupakan dasar pijakan dari sistem demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Materi yang terakhir adalah pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice Duverger, terdapat 3 cara. Yang pertama dengan metode secara langsung, yang kedua dengan menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, yang ketiga dengan pengendalian kelaiman pihak penguasa kepada masyarakat. Lalu, menurut teori trias politika, pembatasan penguasaan terbagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.